Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal amri ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Sami'na wa ata'na, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hari ini, di siang hari ini kita banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Bahkan ini adalah merupakan kebutuhan kita sebagai hamba Allah, di mana ibadah Jumat ini insya Allah nanti kalau kita laksanakan dengan ikhlas, mengabdi kepada Allah SWT, ini menjadi amal saleh kita, yang nantinya pada saat kita melaksanakan perjalanan menuju kampung kita yang disebut akhirat, ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap harinya, setiap saatnya adalah akan menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah, akan menjadi saksi dan penolong, menjadi teman pada saat ketika kita melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Jumat yang hari ini kita laksanakan bisa memberikan dampak kepada kita, pada pribadi kita untuk istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, Nabiullah, Nabi besar kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau. Diingatkan bahwa memuliakan baginda Rasulullah itu dengan cara bersolawat. Esensi daripada kita membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah adalah kita harus ingat bahwa kewajiban kita harus patuh dan taat kepada semua perintah yang diperintahkan oleh baginda kita. Makanya setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita sampaikan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul, kami taat ya Rasul. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua, supaya kita selalu istiqomah untuk menjadikan baginda Rasulullah sebagai manhajnya hidup kita, pedoman hidup dalam segala hal. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini Khotib akan menyampaikan bahwa di bulan sekarang ini kita masih masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu bulan ke-12. Sebentar lagi kita akan masuk pada tahun Hijriah ini, kepada bulan tahun pertama di tahun 1447 Hijriah atau tahun baru Islam. Insya Allah nanti akan masuk setelah Zulhijjah itu bulan 12, masuk ke bulan Muharram, yaitu bulan pertama. Nanti masuk Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Berwah, Saum, ya, Syawal, Hafidh, Rayagum. Jadi di bulan Hijriah ini, hadirin berbahagia,
Yang pertama yang perlu disampaikan bahwa kita sekarang ini hadir di bulan-bulan yang disebut Arba'atul Huruf, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka surat At-Taubah, surat 9 ayat 36, Allah menceritakan bahwa di bulan itu ada 12 bulan setiap tahunnya. Ada yang disebut Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Saya sampaikan bulannya itu pertama adalah Zulqaidah, ya, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang terakhir ada yang keempatnya adalah Rajab, bulan ke-7. Di bulan-bulan mulia ini Rasulullah mengistimewakan bahwa bulan itu adalah kemuliaan ketika seseorang berbuat kebaikan. Jadi hadirin berbahagia, kemarin di bulan Zulhijjah kita sudah melewati perjalanan ibadah haji. Karena ibadah haji itu pokoknya kan tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang ditambah 13 ketika jumrohnya yang ketiga. Hadirin berbahagia, perlu disikapi bahwa yang akan sekarang disampaikan adalah terkait bulan Muharram. Kita tahu bulan Muharram ini menjadi bulan pertama di tahun Hijriah itu berawal pada saat ketika khalifahnya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat kapan bulan pertamanya di tahun Hijriah. Tahun Hijriah ini dari dulu sebetulnya zaman jahiliyah pun sudah ada bulan-bulan itu. Dan semuanya mengkondisikan pada saat di bulan itu. Jadi kalau disebut bulan Safar sejarahnya adalah pada saat ketika itu masyarakat jahiliyah, masyarakat Mekah itu sedang melakukan perjalanan. Dan seterusnya hadirin. Nah bulan Muharram ini itu yang pertama disepakati pada saat itu pada saat zamannya Umar bin Khattab. Ini perlu diketahui. Dan pada saat itu disepakatinya adalah tanggal 1 Muharram menjadi tahun baru atau di awal bulan yang pertama di tahun Hijriah itu dia pada saat itu dalam rapat itu peristiwa hijrahnya baginda dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi akhirnya bulan Muharram itu jadi bulan pertama. Nah yang sekarang akan kita coba bahas adalah terkait masalah hijrah. Nah hijrah ini hadirin berbahagia, dalam Islam itu hijrah itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hijrah itu dibagi dua, ada hijrah yang disebut hijrah jasmani, perpindahan tempat ya. Pada saat zaman baginda Rasulullah melakukan dakwah di Mekah, setelah 13 tahun, 10 tahun ya, lalu dia diperintahkan oleh Allah untuk hijrah pindah tempat ke Madinah. Yang pertama ke Habsah pertama hijrahnya itu ke Ethiopia ya. Lalu balik lagi baru hijrah yang pada saat Rasulullah dengan Abu Bakar pada saat itu adalah ke Madinah. Yang kedua, hijrah itu ada yang disebut hijrah maknawi atau hijrah secara hati. Artinya meninggalkan kemaksiatan menuju kepada kebaikan. Tadi disampaikan dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa segala sesuatu niat itu segala perbuatan itu tergantung niatnya, kata Rasulullah. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul ketika kita berpindah atau berhijrah. Nah, ketika pada saat ini untuk kita bisa hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah SAW bahwa hijrahnya itu harus karena Allah ya. Ketika kita hijrah pindah tempat itu diperbolehkan dalam Islam pada saat ketika kita kondisi tinggal di situ memadorotkan kita untuk tinggal di situ, maka boleh kita berhijrah. Ya, seperti lingkungannya kurang kondusif, ya banyak hal-hal yang banyak kemaksiatan, lalu kita memang tidak kuat untuk menahannya, maka harus pindah kita itu, supaya ketika kita punya lingkungan yang sehat, lingkungan yang beramal, teman-temannya adalah orang yang solih, maka kita diperintahkan untuk pindah. Nah, tetapi dalam konsep maknawi, hijrah itu adalah bahwa kita harus bagaimana kita itu hijrah secara hati, bagaimana meninggalkan kemaksiatan itu menuju kepada kebaikan. Sehingga salah 8 golongan di dalam Al-Quran itu golongan-golongan atau pribadi yang Allah sangat cintai.
Jadi kalimat di dalam Al-Quran itu innallaha yuhibbu atau wallahu yuhibbu. Nah, termasuk di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 135, Allah menyampaikan di dalam ayat itu wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai pribadi-pribadi yang baik, melakukan kebaikan. Nah, sekarang disampaikan bagaimana cara kita supaya hijrah kita dari kemaksiatan kepada kebaikan. Atau bagaimana kita hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, yang harus dilakukan oleh kita adalah kita harus sadar dulu. Kesadaran diri harus timbul dari diri kita. Kalimatnya adalah bermuhasabah, mengevaluasi diri. Karena ketika seseorang mengevaluasi diri, dia akan tahu kesadarannya bahwa kita ini jauh dari Allah atau dekat dengan Allah. Makanya konsep muhasabah di dalam Islam itu tidak perlu harus menunggu 1 tahun, menunggu 1 bulan. Perintah di dalam agama itu dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada hambanya bahwa kita setiap hari harus bermuhasabah. Tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ya. Allah menyampaikan kan tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ketika Allah memerintahkan wahai orang beriman bertakwalah, tapi kalimatnya hendaklah setiap diri melihat diri kita untuk bekal yang akan dibawa ke akhirat. Jadi harus dievaluasi. Perintahnya itu setiap hari. Di mana letaknya Allah memerintahkan kita supaya mengevaluasi muhasabah setiap hari? Kalimatnya ada di surat Az-Zariyat surat 51 ayat 18. Ketika Allah menceritakan di ayat 15, 16, 17, 18, 19, Allah menceritakan penduduk ahli surga yang kebiasaannya di dunia. Nah, luar biasa ya. Jadi kata Allah nih, ahli-ahli surga itu kebiasaan di dunianya apa? Di dalam ayat 18 yang Allah menyampaikan, penduduk surga itu wabil azharihum yastaghfirun. Mereka setiap di waktu saharnya itu mengevaluasi diri. Ini yang jarang dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah. Padahal Allah menyampaikan kalau kita ingin menjadi ahli surga, menjadi penduduk surga, maka setiap hari harus kita evaluasi perjalanan dalam waktu sehari. Supaya apa? Supaya kita tahu posisi dalam sehari banyak maksiatnya atau banyak amal solihnya. Maka kalimatnya itu di dalam ayat 18-nya itu wabil asharium yastaghfirun. Jadi di waktu sehari itu mereka duduk memohon ampun kepada Allah, bermuhasabah bagaimana dalam waktu sehari dia melakukan aktivitas ibadahnya atau aktivitas hidupnya. Jadi yang pertama harus sadar dulu kalau kita mau hijrah. Oh ternyata kita itu banyak maksiatnya, maka bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa dalam sehari itu kita tidak mendapatkan dosa. Jadi cepat ya, gerak cepat dalam dosa. Ini mah kadang lama tuh ya. Nanti minta maafnya setelah setahun ya, pada saat lebaran, pada saat sebelum saum. Padahal Islam mengajarkan untuk mengevaluasi diri supaya kita sadar diri itu adalah setiap hari harus kita evaluasi diri kita. Ini tercantum dalam surat Al-Hasr ya. Berikutnya, ketika kita sudah sadar diri, maka perbanyaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ketika kita bicara meminta ampun kepada Allah, Allah dan Rasul-Nya sudah memberikan tempat-tempat dalam sehari kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 7 pintu yang membukakan pintu rizki. Salah satunya pintu rizki itu terbuka apabila kita setiap hari melakukan istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya istighfar itu ada 2, zikir muqayyad, zikir yang ditetapkan. Bahwa kata Rasulullah tempatnya, waktunya, bacaannya harus begitu. Tapi ada zikir mutlak, boleh setiap waktu kita melakukan bacaan istighfar itu pada saat keseharian, pada saat kita tidak sibuk. Makanya tempatnya istighfar itu dalam sehari kalau dihitung
apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah dan Allah dalam Al-Quran dan hadis, minimal dalam sehari kita ada 500 kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Nuh itu kalimatnya begitu. Fakultus tagfiru innahu kana ghafaro yursilis sama alaihim midraro wa yumdidkum bi amwalin. Kalimat. Kata Allah, beristighfarlah kamu setiap hari yang banyak, maka Allah akan turunkan rizki kepadanya. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan lipatkan hartanya. Makanya para ulama menafsirkan ayat surat Nuh itu, salah satu pembuka rizki seseorang itu, maka perbanyaklah istighfar. Kesadaran diri, kalau kita tahu diri, melihat diri kita banyak dosa, setiap hari apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah kita beristighfar. Setelah sholat beristighfar 3 kali, setelah sholat boleh menambah, boleh 100 kali, boleh 300 kali. Ketika kita sholat duha saja, kita melaksanakan sholat duha, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir sholat duha. Apa kata Rasulullah? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah setelah sholat duha, doanya itu apa? Memohon ampun. Apa doanya? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kan begitu. Ya Allah, ampuni dosa, kami bertobat ya Allah. Berapa? 100 kali. Makanya kalau sudah sholat duha itu, perbanyaklah istighfar setelah doa, setelah duha tersebut. Ya gitu ya. Jadi yang kedua, sadar, perbanyak istighfar. Lalu wujud daripada keistighfar itu adalah kita harus yang namanya taubatan nasuha, bertaubat yang sungguh-sungguh. Allah sampaikan dalam surat At-Tahrim ayat 8 itu, ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah menyampaikan begitu, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosanya. Makanya dalam syarat tobat itu, yang pertama adalah harus menyesali diri, yang kedua harus berazam kuat tidak mengulangi dosa tersebut, yang ketiga adalah memohon ampun, beristighfar kepada Allah, memperbanyak, dan yang keempat, perbanyaklah kebaikan. Jadi kalau udah berdosa itu perbanyak kebaikan, hadirin. Dasarnya apa? Ada di dalam Al-Quran. Surat Fussilat surat 41 ayat 34 itu Allah menyampaikan, wala tastawil hasanah wala sa'atu idfa billati hiya ahsan. Kalimat berbeda antara kebaikan dan kemaksiatan, tapi kata Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan, balaslah setiap kejahatan atau kemaksiatan itu dengan kebaikan. Makanya Islam mengajarkan ketika orang berbuat salah ke kita aja harus diidfa, dibalas dengan kebaikan. Kalau mereka tidak senyum, kita tetap senyum. Kalau mereka tetap tidak santun, kita tetap santun. Kalimat. Maka ketika kita bertaubat, perbaiki taubat itu dengan perbanyaklah kebaikan. Tapi kalau yang terakhir, kalau ada dosa hakul adami, ngomongin orang, ngejelekin orang, ya, nggak bisa terhapus dosa tersebut kalau kitanya tidak langsung meminta maaf kepada orang tersebut. Makanya hati-hati dengan lisan, karena dosa lisan itu ketika kita mau bertobat nasuha harus ngomong ke orangnya. Pak, saya kemarin ngomongin antum, ngomongin kejelekan antum, maafin saya ya. Ketika dia mengatakan iya, maka terhapuslah dosa. Tapi ketika kita sudah ngomong pun meminta maaf, kalau dia tidak meminta maaf, Allah Maha Pengampun, ya, lagi Maha Penyayang kepada kita semua. Dan terakhir, hadirin berbahagia, kalau kita mau hijrah setelah kita memohon ampun lalu bertaubat, maka lakukanlah perbanyak kebaikan. Dan yang terakhir setelah kita bertaubat itu adalah maka kita harus istiqomah dalam kebaikan. Jangan sampai ketika kita kebaikan itu hanya sesaat saja. Kadang kita mah bahasa itu ada anget-anget tai ayam ya. Pada saat ketika Ramadan, wah ibadahnya. Setelah Ramadan selesai sudah ibadahnya. Makanya kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu supaya kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah, yang selalu berpegang teguh, dan kita lakukan rutin walaupun hanya sedikit.
itulah orang-orang yang betul-betul dia hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga pada saat ketika dia istiqomah dalam kebaikan, maka setiap hari dia terus dengan kebaikan. Pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggal, dia membawa amal soleh yang akan membawanya kebahagiaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini apa yang disampaikan, semoga di bulan Muharram nanti kita betul-betul hijrah. Hari ini kita sudah niatkan dan kita lakukan sekarang. Ayo kita hijrah dari hal yang tidak baik kepada yang baik, dari yang maksiat kita menjadi kebaikan, dan perbanyaklah terus kebaikan, istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Demikian bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum tadhakkarun la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar.